Haleluya, saudara, shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, pagi hari ini kita dapat bersama-sama kembali mengikuti Ark of Worship Morning Devotion. Nah, pagi hari ini kita melanjutkan kembali apa yang kita sudah pelajari dari perikop Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 36. Kita akan melihat beberapa bagian. Bagian yang pertama kita sudah renungkan bersama-sama di hari Senin yang lalu. Dan kita akan masuk pada bagian yang kedua pada hari ini. Dan saya berdoa ini akan memberkati kita. Nanti saudara Adi akan membantu kita membaca ayat 29 sampai 34 ya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami menyerahkan AMD pagi ini, kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Agar semua boleh jadi untuk kemuliaan nama-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan pagi hari ini sebelum kami melakukan segala aktivitas dan kesibukan kami ingin memulainya, mengawalinya bersama dengan Tuhan dan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Silakan adik. Lukas 6 ayat 29 sampai 34. 34. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun juga berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Amin untuk firman Tuhan. Nah, saudara, bagian pertama kita belajar tentang 4 tindakan yang merepresentasikan sebagai wujud kasih kita kepada mereka yang menjadi musuh, yang membenci, yang mengutuk, bahkan yang mencaci. Sehingga kasih itu dipresentasikan bukan sebagai sebuah teori, tetapi sebagai sebuah praktek nyata dari kasih itu. Nah, kasih ini adalah kasih agape, agapao, yaitu kasih di mana kita memilih untuk tidak membalas, memilih untuk berbuat baik, memilih untuk berbagi, memilih dengan mengasihi mereka yang walaupun secara logika tidak masuk di logika kita atau pemikiran kita, tetapi karena pikiran, hati, dan hidup kita dikuasai oleh kasih Kristus, maka yang hadir adalah realitas dari sikap hati yang diwujud nyatakan dalam tindakan yang nyata. Nah, tadi kita sudah mendengar apa yang dibacakan oleh Saudara Adi di bagian cukup panjang, tetapi saya berdoa ini akan menjadi pesan firman kita bagi kita di pagi hari ini. Coba perhatikan kalimat ini. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berilah juga kepadanya pipi yang lain. Dalam hukum Hammurabi, saudara, pada masa lampau, itu hukumnya adalah gigi ganti gigi, mata ganti mata, telinga ganti telinga, tangan ganti tangan, mata ganti mata, dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi dalam konteks perspektif Lukas ini, Yesus memberikan sebuah perspektif baru dari hukum ini, yaitu hukum kasih yang tidak membalas, mata ganti mata, gigi ganti gigi, pipi ganti pipi. Tetapi bahkan Yesus mengatakan, jikalau engkau ditampar pipimu yang satu, berilah juga kepadanya pipimu yang lain. Tetapi seringkali saudara, ayat ini disalahpahami sebagai bentuk kelemahan.
sebagai bentuk atau sisi dari orang yang tidak kuat. Ngapain harus menyerahkan pipi yang kedua? Kalau ditampar pipi kiri, berikan pipi kananmu. Ini menggambarkan tentang kelemahan dari seseorang atau satu pribadi. Tetapi dalam perspektif Ibrani, saudara, ini tidak bicara tentang kelemahan. Ini adalah satu respon, saudara. Meresponi realitas dari kenyataan yang kita alami, yaitu sebuah respon membalas atau yang tidak membalas, yang menunjukkan kepada kita sebagai sebuah kedewasaan batin, sebagai sebuah kedewasaan iman, yang dimana hati dan pikiran dan hidup dan roh itu tidak dikuasai dengan kebencian, tidak dikuasai oleh luka masa lalu. Sehingga karena hati ini bebas dari dikuasai kebencian dan masa lalu, maka responnya menjadi respon yang berbeda. Sehingga tidak membalas. Ini hatinya dibebaskan dari rasa dendam. Pikirannya juga dibebaskan dari pikiran yang negatif. Dan bahkan rohnya itu dikuasai dengan damai sejahtera. Oleh karena itu pada prinsipnya ketika Yesus menyampaikan hal ini kepada para pendengarnya, maka prinsip utamanya ada 3. Yang pertama adalah tidak membalas kejahatan. Jelas, saudara, ini pesan yang sangat tegas, jelas. Tidak membalas kejahatan. Dan kemudian memberi tanpa perhitungan. Artinya untung rugi. Ketika saudara memberi, berilah dengan penuh sukacita, berilah dengan ucapan syukur, tanpa memperhitungkan untung dan ruginya. Kalau pemerintah di masa-masa pemerintahan yang lalu seringkali menggunakan sebuah istilah ganti untung, bukan ganti rugi. Jadi penggantian dengan penggantian yang menguntungkan, bukan penggantian yang merugikan. Tapi firman Tuhan mengatakan kepada kita, memberi tanpa perhitungan untung dan rugi di dalamnya. Lalu kemudian yang ketiga, prinsip utamanya adalah tidak hidup dalam logika balas jasa. Seringkali kita ini tepos liro, kita punya prinsip balas budi. Budi dibalas, ya saudara ya. Ini budi, ini bu budi. Tapi ini tidak didasarkan pada balas jasa. Saudara, ketika kita melakukan kasih kepada seseorang yang kita wujudkan kasih itu tidak didasarkan atas balas jasa atau balas budi. Karena kalau kita mengerjakan, mewujudkan kasih didasarkan pada balas jasa atau balas budi, maka kasih yang kita tunjukkan itu ada motifnya. Motifnya apa? Motifnya karena kita pernah mendapatkan kasih, maka kita membalas dengan kasih. Maka sesungguhnya kasih yang kita tunjukkan itu tidak sungguh-sungguh didasarkan atas kasih, tetapi didasarkan atas motif balas jasa. Saudara, Yesus dengan mengatakan firman Tuhan dari ayat 29 sampai 34 ini hendak mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak hidup dalam sistem transaksional, saudara, tetapi menjadi satu sistem yang dimana relasi antar sesama itu didasarkan atas relasi kita dengan Tuhan atau relasi ilahi. Jadi kasih yang dihadirkan itu adalah karena ada bungkus kasih Allah yang membungkus hati kita, pikiran kita, dan hidup kita. Sehingga itulah yang menggerakkan kita, bukan digerakkan oleh transaksional, bukan digerakkan oleh karena balas jasa, bukan karena digerakkan karena
perhitungan untung rugi, tetapi digerakkan oleh kasih Allah, digerakkan oleh relasi kita dengan Allah secara pribadi, saudara. Oleh karena itu, kalau kita melihat konteks dari apa yang tadi dibaca, ini ayat kuncinya adalah jika kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Kalau kita melakukan kebaikan kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita, dan kita melakukan itu kepada orang yang telah berbuat baik motifnya, maka apa jasanya? Tidak ada. Apa upahnya? Tidak ada, saudara. Karena didasarkan atas apa yang telah kita terima. Sehingga kita mengatakan, dia memberi saya 100, saya akan kembalikan 100. Saudara, ini kan bukan hutang piutang. Ini digerakkan berdasarkan kasih. Kenapa demikian? Karena kalau dasarnya adalah balas jasa atau balas budi, maka orang berdosa pun bisa melakukan hal itu, saudara. Orang yang tidak mengenal Tuhan pun melakukan hal itu, saudara. Orang yang tidak percaya kepada Kristus pun melakukan hal yang sama, saudara. Oleh karena itu, saudara, supaya kita berbeda, saudara, kasih itu harus didasarkan pada kasih kerajaan Allah. Karena kasih biasa seperti yang dilakukan oleh dunia, semua orang bisa melakukannya. Tetapi kasih yang didasarkan atas kerajaan Allah, maka kasih yang dihadirkan itu melampaui dari kasih yang biasa dihadirkan oleh dunia kepada sesamanya. Standar kasih kerajaan Allah itu melampaui standar manusia. Oleh karena itulah bunyinya berkata, kalau kamu punya jubah, 2 jubah, berikanlah jubahmu. Kalau kamu diminta jalan 1 mil, berjalanlah 2 mil, melampaui dari apa yang biasa dikerjakan oleh banyak orang. Oleh karena itu saya berdoa kiranya sungguh kasih Tuhan itu melingkupi kita, hadir dalam hidup kita, membawa kita menikmati kasih karunia Tuhan. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kiranya kasih kerajaan Allah yang melampaui standar manusia itu mempengaruhi pikiran kami, mempengaruhi hati kami, mempengaruhi sikap hati kami dalam mempresentasikan kasih Tuhan di dalam dunia ini. Sehingga orang dapat merasakan kasih Tuhan melalui kehidupan kami. Kasih yang kami tunjukkan tidak didasarkan atas balas jasa. Kasih yang kami hadirkan tidak didasarkan atas untung rugi. Kasih yang kami hadirkan karena kami sudah mengalami kasih Tuhan terlebih dahulu, sehingga kami menghadirkan kasih Allah itu dalam kehidupan kami secara pribadi. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semua aktivitas kami, kesibukan kami sepanjang hari ini. Kiranya hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan memberkati Tante Sugiyarti, Tuhan memberkati Pak Jingming, Tuhan memberkati Pak Pasaribu, Tuhan memberkati Pak Ali, Tuhan memberkati Om Marut, Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan di AW, sehat, melimpah dalam rahmat dan anugerah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Selamat beraktivitas, selamat menikmati hari ini, selamat bekerja. You are blessed.
Senin ya. Ya. Menumpukkan bara api di atas kepala. Menaruh bara api di atas kepala.